Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Dunia Menunggu tahun 2024, apa yang akan terjadi dan ada apa di tahun 2024. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat-sahabatku semuanya, terutama yang menonton video ini dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya, dan diperpanjang umurnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan membahas tentang ada apa di tahun 2024. Sahabat yang beriman, tanpa kita sadari bahwa kiamat semakin mendekat, banyak para ulama yang mengingatkan akan hal ini. Para ulama menjelaskan tanda-tanda yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang akan datangnya hari kiamat. Tak juga menjelaskan tanda-tandanya, para ulama juga mengajak kita senantiasa tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama-ulama Indonesia juga mengingatkan untuk memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak mudah digoyahkan dengan godaan-godaan yang ada saat ini. Karena godaan pada zaman ini sangatlah berbeda tipis dengan yang bukan godaan. Jadi kita wajib lebih jeli untuk membedakannya agar memperkuat pegangan kita terhadap agama kita. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dalam sebuah pertemuan para ulama menjelaskan tentang apakah yang akan terjadi di tahun 2024. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda kepada kita hamba-hambanya yang amanah, yang aman wa taqwa, sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saff ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa Al-Huda, yaitu Al-Quranul Karim, wa dinil haq, dan agama Allah yang hak, yaitu adinul Islam, agar Allah menangkan di atas semua agama-agama ini. Walaupun orang musyrik benci, walaupun orang kafir benci, tetapi Islam akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di negara Eropa, jumlah muslim terbesar seluruh daratan Eropa berada di Prancis. Hampir 7 juta lebih umat Islam ada di sana. Bahkan ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan gerakan Islamfobia dengan menggunakan institusi negara, mereka melihat Islam dianggap akan melemah. Akan tetapi apa yang sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Saff ayat 8, yang bunyi, mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan mesin informasi mereka, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menyempurnakan cahaya agamanya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun orang-orang kafir itu benci apa yang terjadi di balik gerakan Islamfobia,
kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin yang digerakkan oleh Presiden Prancis, di mana Quran terjadi syahadat massal di Prancis 2 kali lipat, itu luar biasa. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di negara Inggris dan di Jerman itu jumlah muslimnya kurang lebih 3 juta umat Islam di Inggris dan kurang lebih 3 juta umat Islam di Jerman, sehingga hampir 20 gereja di Inggris dijual, dan salah satu di antaranya ada satu gereja katedral di pusat kota London dibeli oleh seorang tokoh muslim yang dulunya dia musisi pop dunia. Sahabat yang beriman dimanapun berada, jadi perkembangan kaum muslimin benar-benar ada dan pesat. Dilakukan riset oleh The View Forum on Religion and Public Life, ini sebuah realita, sebuah fakta. Jadi dari tahun 2010 sampai 2050 peningkatan jumlah kaum muslimin diprediksi 73%. Hingga lembaga riset dunia memprediksi tahun 2070 Islam akan menjadi agama terbesar di seluruh dunia. Lembaga riset ini milik orang kafir, milik golongan kafir. Akan tetapi ia meyakini masa depan ada di tangan orang muslim yang beragama Islam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, National Intelligence Council, Dewan Intelijen Nasional yang menaungi 15 negara di bawah kepemimpinan Amerika Serikat melakukan riset yang hasilnya dipublish di media internasional. Dimulai dari tahun 2020 akan terjadi kebangkitan Islam global dan akan terus bergerak di seluruh dunia. Hingga Dinas Intelijen Rusia memprediksi akan terjadi kebangkitan Islam, yaitu diprediksi di tahun 2025. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar kepada umatnya pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah akan munculkan dan juga akan membangkitkan di tengah-tengah umat ini dalam setiap penghujung 100 tahun, yaitu seorang al-mujahid di dalam agama Islam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad rahimahullah, beliau mencoba untuk mencari hadis-hadis sahih dalam kitab Busitah. Masya Allah, dengan matan hadis yang sama beliau mencari dalam kutub Indah. Alhamdulillah, beliau menemukan hadis-hadis yang sahih. Beliau pelajari, beliau teliti, beliau kaji secara dalam. Akhirnya beliau mengambil satu khalifah, satu kesimpulan mujahid. Yang pertama yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu cucunya Khalifah Umar bin Khattab jika 100 tahun lagi mujahid. Yang kedua gurunya Imam Ahmad, yaitu Imam Syafi'i, kemudian 100 tahun lagi jawabannya. Para ulama-ulama dunia, salah satu diantaranya itu wakil sekjen Rabita Ulama Palestina, beliau adalah Syekh Dr. Abu Bakar Al-Waidah. Selama di penjara di Israel, beliau mencoba melakukan riset dengan pijakan Al-Quran dan As-Sunnah dan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama ahli sunnah. Akhirnya mengambil satu kesimpulan yang insya Allah akan terjadi di Safiatul Islamiyah, yaitu pada tahun 2024. Dari hasil kajian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memunculkan pemantik awal kebangkitan Islam global dari arah timur. Kata beliau, insya Allah dari Indonesia, hingga beliau meneteskan air mata. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pusat kemenangan Islam di akhir zaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis, di Palestina, bukan di Makkah, bukan juga di Madinah. Inilah yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pemantik awal ini diharapkan akan muncul dari arah timur, yaitu dari negara Indonesia. Sehingga
Para ulama menunggu momen yang istimewa di seluruh dunia. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan negara Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global, dan ini diprediksi pada tahun 2024. Demikianlah cerita singkat tentang tahun 2024, apa yang akan terjadi dan ada apa di tahun 2024. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa kita ambil hikmahnya dan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Kianlah kisah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini, karena kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah dan cerita-cerita seru menarik lainnya.